Oke pemirsa, ini rumah yang aku bangun. Inilah apa adanya. Usai viral, Pinkan turun ke jalan demi mencari sesuap nasi. Kini sang suami, Arya Khan, justru menjadi sorotan. Michelle, anak pertama Pinkan, menjemput jika Arya selama ini tidak bertanggung jawab dan membiarkan sang ibu untuk turun ke jalanan. Mendengar hal ini, Arya lantas membantahnya dan mengklarifikasi atas tuduhan tersebut. Arya menyebut jika sejak pertama kali menikah dengan Pinkan, dirinya sudah membelikan sebuah rumah dan mobil untuk sang istri. Ini kata-kata terakhir ya. Ini acara kata-kata penutupan untuk Michelle. Aku ngerti kamu masih ABG, masih labil. Aku paham kok. Dan dia juga buka suara itu pasti. Nana dia udah besar. Siapa sih nggak mau ngeliat, mungkin dari sudut pandang semua anak juga nggak mau akan ngeliat orang tua yang seperti itu. Tapi kita kembalikan seperti keadaan, gitu kan. Nah mungkin mamimu ini kan lagi berjuang keras karena dulu kan banyak pengeluarannya kita ini, dan apapun itu halal kita lakukan. Aku ngerti, ke situ paham. Jadi kayak apa ya? Aku juga bingung untuk ngomongnya. Jadi aku nggak gimana. Aku cuman bisa support aja lah untuk Pinkan. Terserah. Toh kalau emang anakku nggak suka kayak gitu, keputusan ada di kamu. Kamu mau terusin lagi nyanyi di jalan silakan, nggak juga nggak apa-apa gitu. Takutnya nanti Michelle malu atau apa, aku nggak mau banyak bicara. Kalau kamu mau berhenti untuk nyanyi di jalan karena anakmu malu, nggak apa-apa, kita cari solusi lain ya. Enggak sih, belum, ini lagi enggak, bukan karena itu. Ini umpamanya kalau kamu nggak mau, takut nggak enak sama orang tua sama anakmu, yaudah kita stop aja ngamen di jalan. Simple. Tapi kalau kamu mau, ya kamu tinggal omong ke anakmu gitu. Baiknya bagaimana? Cari titik temunya. Demi memenuhi kebutuhan hidup, Arya bahkan rela menjual aset pribadinya. Langkah itu diambil untuk menutup berbagai kebutuhan, termasuk biaya pengobatan Luke saat di Singapura beberapa waktu lalu sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Arya sendiri mengaku tak memaksakan jika memang Pinkan sudah tidak ingin turun ke jalan. Arya memberikan kebebasan kepada sang istri. Posisi rumah ya. Posisi rumah aku memang lingkaran pasar. Pasarnya ini di belakang sini. Ini pasar semua, dari sini ke sana itu pasar bulat. Sampingnya itu kantor kecamatan Sepatan. Warung? Oh warung, Pak, di sini nggak ada warung biasa, paling ke sana. Oh warung lapak aku. Oh ya, lapak aku ada di sini. Ini mobil aku. Mobil tuh lapak tuh alat lab aku kalau ngelab di sini nih. Nah ini alat lab aku nih. Itu lapak singkong aku, malah singkongnya itu udah habis. Nanti tinggal kirim belanjaan dagangan. Jadi ini lapak singkong aku. Ini rumah kakak yang pertama. Ibu aku di situ. Gitu. Jadi ini lapaknya di sini. Gitu. Tadinya aku punya 2 lapak. Ini lapak pisang yang dipakai garasi mobil. Nah, aku stop usaha itu. Jadi aku karena bangun ya aku pakai buat tempat naruh mobil. Iya, ini aku yang konsep semua. Ini garasi mobil aku di sini. Kan mobil aku gede di situ tuh. Pajero kan lumayan besar ininya kan gitu. Jadi ini garasi. Jadi aku tadinya nih mau aku bikin usaha, tapi karena aku kan waktu itu ada mobil sekitar 2-3, aku jual semua. Iya, aku jual mobil aku untuk yang sedan itu, kamu tahu kan, ya kan? Itu aku jual buat bolak-balik ke Singapura waktu Luke sakit. Kasian nggak? Yang penting sembuh lah gitu, nggak apa-apa. Aku berjuang. Ya bolak-balik ke Singapura aja buat biaya hidup di Singapura gitu. Walaupun kita
di Singapura itu nyicil pengobatannya. Menurut Arya, meski sudah disiapkan rumah, Pinkan justru memilih menyewa rumah yang lebih besar. Keputusan itu lantas membuat Pinkan harus lebih bekerja keras demi menutupi biaya kebutuhan tersebut. Secara eksklusif, Arya memperlihatkan rumah yang sudah disiapkannya untuk Pinkan. Oke pemirsa, ini rumah yang aku bangun. Inilah apa adanya. Tingkat 2. Rumah aku tingkat 2. Ini yang aku bangun. Aku bangun rumah ini buat keluarga. Artinya buat anak dan istri. Aku udah bangunin ini buat Pinkan. Kalau Pinkan yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi kita mau beli rumah lagi di BSD. Kenapa aku bangun rumah ini? Sebenarnya ada sesuatu yang sangat aku nggak bisa bicarain lah gitu ya di publik gitu. Ini privasi aku lah. Karena aku ini bangun ini karena ada sesuatu yang aku ngambek gitu. Cuman nggak aku ngomong lah di sini. Ya, jadi ini rumah. Kita kan setiap hari ngontrak ya di BSD. Daripada kita ngontrak, aku bangunin ini gitu. Karena hakikatnya laki-laki itu bekerja dan memberikan tempat tinggal untuk istri. Itu tanggung jawab seorang laki-laki gitu. Itu yang paling utama dalam rumah tangga. Pangan, sandang pangan, tempat tinggal gitu. Itulah aku sediain. Tapi memang ini lingkungannya nggak sebersih perumahan elit ya, namanya kampung kan. Cuman kalau becek, betul becek. Dikalau hujan, gitu. Dikalau hujan, becek itu asli. Terus kalau enggak hujan ya enggak becek enggak. Waktu Lebaran itu Pinkan datang ke sini nginep. Lebaran pertama, Lebaran kedua dia nginep di sini. Nah, rumah ini memang enggak cukup untuk 6 anak sejujurnya gitu kan. Tapi sementara kalau mau di sini untuk kita menabung nggak apa-apa. Untuk next kalau kita gede ada ya kita beli lagi yang lebih gede. Lihat isi rumah aku. Tampak depannya ini lagi dipasang kaca. Ini kaca, nanti ini semua desainnya aku sendiri ini. Aku sendiri. Nanti ini pakai rumput stainless supaya nggak terlalu kotor. Iya stainless lagi. Kok rumput stainless? Gue kalau ngomong salam lu waktu itu ngomongnya martabak malah martabak bagi. Nah ini, ayo pemirsa kita lihat. Nah ini nggak pakai remote, dia pakai amal kebaikan gitu. Kalau amal kebaikannya bisa banyak, bisa kebuka gitu. Tinggal diputar aja gini gitu. Nah, inilah lokasinya pemirsa. Ya memang nggak semewah rumah-rumah artis lainnya mungkin yang berapa miliaran lah gitu. Tapi inilah yang aku mampu dan inilah bisanya aku segini kemampuan aku. Jadi aku ketika orang masuk rumahku itu nggak ada ruang tamu langsung. Jadi langsung chicken set. Iya, kitchen set, iya begitu. Nih dari sini langsung ke sini, meja makan langsung. Nah, iya, aku yang ini semuanya. Terus ini kan kayak kompor semuanya. Nah ini dapur, kamar mandi kecil, kamar mandi kotor lah gitu. Boleh dilihat, silakan. Konsepnya seperti ini, kecil aja. Cuman ini kayak gini aja udah, gitu. Oh iya, aku desainnya itu seperti apartemen, supaya kelihatannya nggak rumah kampung. Inspirasinya dari aku nemu
di buku yang berada di Universitas Yunani kuno pada zaman itu, ya kan. Jadi aku terinspirasinya karena aku kan sering banget tinggal di apartemen, pindah-pindahan kayak anak kucing. Waktu masih Pinkan dari pertama nikah, kita pindah ini ke sono, pindah apartemen kayak house brand segala macam, pindah-pindah gitu kan. Sampai pernah tinggal di Sepatan gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk ya udah kayak apartemen aja, lebih simpel kayaknya gitu. Makanya aku buat seperti apartemen, makanya ininya pendek, nggak tinggi, supaya AC itu nggak banyak makan AC gitu. Jadi cukup AC 1 ampere udah cukup gitu. Iya 1 PK udah cukup. Ini 1,5 PK ini. Iya.